A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Il ghufur Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan Allah ya di channel YouTube iDream TV, channel dakwah kesayangan kita. Jangan lupa untuk menyebarkannya ya, agar kemudian semakin banyak subscriber dan semakin banyak orang yang akan mendapatkan manfaat dari program-program dakwah yang ada di iDream TV. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan limpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah ya, di dalam program Tarbiyatul Aulad ya, kembali kita akan menelaah ya, apa yang seharusnya kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita agar mereka lahir, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Karena memang hanya orang soleh lah ya yang akan selamat ya, selamat secara hakiki ya, baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin bisa jadi penampakannya gitu ya, hartanya nggak banyak, tapi tetap di sisi Allah ya, kalau dia orang soleh dia selamat ya, selamat dari kemiskinan, selamat dari kesusahan, selamat dari kefakiran gitu ya. Kadang-kadang kan kita melihat orang yang sukses itu ya dengan kriteria kita itu tadi ya, banyak hartanya, tinggi jabatannya gitu kan. Semua keinginannya tercapai gitu ya. Tapi berbicara hakikat kebahagiaan, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan clue, hanya orang yang soleh lah, ya, orang yang baik ya menurut Allah yang akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Dan pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan-pembahasan kita dari buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan ya. Dari buku yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam, kita akan kembali melanjutkan ya, buah pikiran dari beliau ya, terkait bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ya, untuk mendidik anak-anak yang soleh, satu hal yang penting yang harus kita jaga adalah tanggung jawab menjaga kewarasan atau kesehatan akal. Jadi yang namanya pendidik, sahabat iDream yang dirahmati Allah, kita sebagai orang tua diberikan tanggung jawab untuk tetap menjaga kewarasan atau kesehatan akal anak-anak kita atau murid-murid kita. Ya, dan itu tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita elak. Kita nggak bisa menolak, mengelak ya, dari tanggung jawab itu. Ya. Bahwa setiap kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan kesehatan akal anak-anak kita. Memastikan kewarasan akal dari anak-anak kita, ya, dari mulai dia lahir sampai nanti dia menikah. Nah, kalau bicara limitnya ya, limit beban utamanya sampai nikah. Nanti kalau udah nikah ya dia punya tanggung jawab sendiri ya. Kalau istri nanti dibebankan kepada suaminya. Kalau nanti seorang laki-laki dia akan bertanggung jawab ya penuh ya,
Sampai mereka menikah kita jaga ya. Kita diberikan amanah, dipikulkan amanah di pundak kita untuk menjaga kewarasan dan kesehatan akal mereka. Ya. Oleh karena itu kemudian ya di dalam tulisan ini ya, Syekh Dr. Abdullah Nasrullah menegaskan hal itu. Ya. Ya. Hendaknya para orang tua, ya, para guru ya, senantiasa mengupayakan dan menjaga semaksimal mungkin ya, kewarasan dan kesehatan anak-anak mereka dan anak murid-murid mereka. Sehingga kemudian nanti ya pemikiran anak-anak ini, pemikiran murid-murid ini gitu kan senantiasa lurus, ya, nggak bercabang, nggak bengkok. Ya. Daya ingat mereka menjadi kuat, otak mereka menjadi jernih, ya, dan akal mereka menjadi matang. Nah, kan ada model anak-anak ini kalau disuruh ngafalin Quran buntu, susah gitu ya. Tapi kalau disuruh ngafalin lagu cepet. Jadi ini kita tidak mau ya, yang kita inginkan otak mereka itu jernih ya dari keburukan-keburukan, dari kemaksiatan, sehingga dia mampu menerima kebenaran Al-Quran. Karena Al-Quran ini kan suci ya, namanya kitab suci, maka tidak bisa dicampurkan dengan kebatilan ya. Saya punya guru ya, dia cerita ya, sewaktu dulu jadi santri menghafalkan Al-Quran gitu ya. Itu nggak bisa kalau kemudian ya diselingi dengan acara jalan-jalan ke mall ya, nongkrong di kafe, itu hafalannya hilang berkurang lah gitu ya. Dan untuk menggambarkannya susah ya, makanya para hafiz ini matanya harus dijaga untuk tidak melihat yang haram-haram ya. Karena nggak bisa mata ini dicampur adukan antara yang hak, yang suci Al-Quran dia dengan yang tidak suci itu tadi, dengan kemaksiatan. Nah, itu satu fakta yang tidak bisa terelakkan. Lalu kemudian kata Syekh Dr. Abdullah Nasrullah, apa sajakah batasan-batasan tanggung jawab bagi orang tua dan juga mungkin para guru ya dalam menjaga kesehatan akal mereka, anak-anak mereka. Nah, kata Syekh Dr. Abdullah Nasrullah ya, tanggung jawab ini, tanggung jawab menjaga kesehatan akal, ya, menjaga kewarasan akal ini fokusnya adalah pada upaya menjauhkan anak-anak dari kerusakan-kerusakan yang terjadi di masyarakat. Nah, jadi kalau berbicara bagaimana caranya nih Abi Kenji ya, supaya anak-anak kita ini akalnya tetap waras, tetap sehat, begitu kan, otaknya tetap jernih, sehingga kemudian ingatan mereka tetap kuat kalau dibawa kepada Al-Quran. Nah, maka fokus kita sebagai orang tua dan guru ya, kata Syekh Dr. Abdullah Nasrullah adalah dengan fokus menjauhkan anak-anak kita dari kerusakan ya, keburukan akhlak yang terjadi di tengah masyarakat kita. Nah, kan kita punya panduan ya. Dalam Islam kan diajarkan ini akhlak baik, ini akhlak buruk ya. Ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah, ada akhlakul karimah. Ini yang kita pastikan anak-anak menjalankan itu. Nah, kalau akhlak-akhlak yang buruk ya, yang tercela, nah ini kita jauhkan dari mereka. Kenapa begitu? Karena memang ya, kerusakan-kerusakan yang ada di masyarakat, keburukan-keburukan akhlak, kemaksiatan yang terjadi di masyarakat ini sangat memiliki dampak yang masif ya, terhadap akal dan juga daya ingat ya, bahkan juga kepada jasmani anak-anak kita. Kalau di masyarakatnya ya, mereka suka ngombe, mabuk ini, suka mabuk, kemudian anak kita terpengaruh ya dengan tabiat itu, jangan salahkan kemudian banyak ya di kita ini fenomena ada overdosis istilahnya, ada yang mati kan minum oplosan ya, dioplos ya, minuman-minuman yang nggak jelas itu kemudian diminum rame-rame ya. Banyak kasus ya kemudian mati ya, anak-anak kita, para remaja kita. Nah, ini kita tidak ingin ya, secara jasmani sangat berdampak ya. Judulnya mabuk tapi sesungguhnya bukan mabuk ya, mati itu ya. Ini kita tidak mau terjadi ya. Karena itu kata saya Dr. Abdullah Nasrullah ya, bahwa ia telah menjelaskan ya, secara panjang dan lebar ya, di dalam pembahasan sebelumnya terkait dengan tanggung jawab menjaga kesehatan jasmani ya, sudah kita bahas. Nah, kemudian beliau berusaha untuk meringkaskan di pada bagian ini ya, tentang apa saja ya
yang harus dilakukan oleh kita para orang tua dan para guru untuk memastikan kesehatan dan kewarasan akal anak-anak kita. Ada beberapa perkara ya, yang disepakati oleh para dokter ya, dan juga para ahli kesehatan jiwa ya, bahwa kerusakan yang bisa membahayakan akal, daya ingat, kinerja otak ya, dan juga menghambat jalan berpikir manusia. Jadi apa bahasa kitanya, telat mikir gitu ya, slow gitu ya, sehingga menyebabkan kerusakan yang besar terhadap jasmani. Ada beberapa hal. Jadi Syekh Dr. Abdullah Nasiruan ini tidak sembarangan ya merinci apa yang kira-kira penting untuk kita cegah ya dari anak-anak kita dalam konteks menjaga kewarasan dan kesehatan akal mereka. Ya. Ini dasarnya, basicnya adalah ya kembali kepada pendapat para pakar kesehatan dan juga dokter-dokter ya, baik dokter kesehatan badan yaitu juga dokter-dokter kesehatan jiwa ya, psikiater lah gitu ya. Nah, ada 4 paling tidak nih ya. Ada 4 hal yang harus kita pastikan tidak terjadi kepada anak kita. Tidak terjadi kepada murid-murid kita supaya kemudian akal mereka, jiwa mereka ya, tetap sehat. Nah, daya pikir mereka kuat sehingga kalau disuruh ngafalin Quran cepat. Disuruh ngapalin hadis cepat ya. Kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran langsung ngerti ya, gitu ya. Terpatri gitu ya. Apa saja itu? Nah, ini tolong dicatat ya bagi kita para orang tua dan juga para guru ya. Yang pertama, mencegah anak-anak kita, murid-murid kita dari mengkonsumsi minuman yang memabukkan. Nah, benda-benda ya atau hal-hal yang bisa dimakan atau diminum dan sifatnya memabukkan. Ya, dan jenisnya beragam sekarang kan. Ada yang dimakan, ada yang dihirup, ada itu ya. Ada yang diminum, ya diminum, dimakan, dihirup, ada yang disuntikkan, sama aja tuh. Ya. Ya, kalau umumnya kita bilang misalnya jangan minum khamar ya kan, yang memabukkan gak cuma khamar ya. Jadi jauhkan anak-anak kita dari segala bentuk ya. Makanan, minuman, zat apapun yang sifatnya memabukkan. Nah, ya. Kalau saya sudah dapat berita ini ya, ada beberapa temuan ya di masyarakat anak-anak muda ini, mereka merebus pembalut wanita. Jadi dibeli pembalut, direbus. Kemudian rebusannya diminum, nah, itu katanya bisa bikin mabuk. Ya. Kalau yang biasa terjadi itu yang udah nauzubillah nih ya, jangan sampai terjadi kepada anak kita. Ada istilah yang lem, ya. Jadi ada lem itu kan lem apa tuh? Ya lem yang punya aroma yang kuat menyengat itu. Ya. Itu juga bisa bikin mabuk. Ditaruh di plastik, ya, dipegang, itu lagi ngelem itu, lagi mabuk itu. Dan memang jadi sudah rusak otaknya. Hati-hati juga kadang tuh kalau di sekolah ya ada anak-anak yang suka senang dengan spidol, ya. Spidol kemudian dia itu, ini guru harus aware ya. Kenapa? Ini segera ya cegah ya, kebiasaan itu tidak boleh. Ya. Beri hukuman ya supaya dijerak ya, agar kemudian tidak mau mengulang. Karena kalau dibiarkan dia akan mencoba hal-hal yang lebih berat lagi. Ya, nauzubillah min dzalik ya. Jadi cegah anak-anak kita ya dari mengkonsumsi ya menggunakan hal-hal benda-benda ya yang bisa menimbulkan mabuk ya. Dan itu memang ya kalau berbicara dampaknya ya, secara medis ya jelas ya merusak kesehatan, kemudian juga merusak otak ya, saraf-saraf di otak jadi rusak ya. Pada akhirnya kemudian bahkan bisa menjadi gila. Ini hati-hati gitu ya. Allah sudah kasih otak bagus-bagus ya. Allah sudah anugerahkan kita saraf-saraf ya yang sempurna, lalu kemudian kita rusak. Marahlah ya Allah yang menciptakan ya, yang bahkan kita ini lastum ala syai' ya, kita tuh nggak punya saham sebetulnya.
di dalam penciptaan langit dan bumi. Tapi kemudian kenapa ya ada di antara kita, di antara manusia yang kemudian sanggup melakukan kerusakan. Padahal kita nggak bikin, yang bikin itu Allah, tapi kita ngerusak. Gimana Allah nggak marah itu ya? Makanya pesannya kan jelas ya, wala tabghil fasada fil ardh. Ya. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Karena memang bukan kita yang menciptakan. Tangan ini bukan kita yang bikin ya. Otak ini, mata ini bukan itu. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita diberikan anugerah yang sama. Ya, kapasitas otak yang sama kan, gitu. Tinggal stimulusnya aja yang beda-beda, yaitu tergantung dari kepintaran kemarin orang tua kita aja ya. Tapi pada hakikatnya sama ya. Volumenya sama, kecerdasan sama ya. Tinggal kembali kepada kita masing-masing. Itu yang pertama ya, jauhkan anak-anak kita dari mengkonsumsi menggunakan barang-barang yang memabukkan. Yang kedua yang harus kita pastikan ada anak-anak kita selamat terhindar ya, adalah kebiasaan onani ya, pada laki-laki atau masturbasi pada perempuan. Nah, ya. Ini juga bisa menyebabkan masalah kesehatan, diantara adalah masalah impotensi. Ya, kalau sering ketika masalah jangnya gitu ya, melakukan kebiasaan onani ya, atau juga masturbasi ya, ini harus dicegah ya, karena takutnya kemudian nanti begitu dia dewasa ya, dia kena penyakit lemah syahwat ya. Sehingga nanti akan jadi masalah tuh ya. Masalah dengan istri dia ya, masalah dengan suami dia tidak terpuaskan begitu kan. Yang terutama yang perempuan kalau suka masturbasi nanti ketika punya suami ya merasa tidak puas dengan suaminya ya, ini bahaya itu kan. Dan lebih dari itu ya, kebiasaan onani atau masturbasi ini kata saya Dr. Abdullah Nasirwan ya, berdasarkan pendapat para pakar ya, pakar kesehatan, bisa melemahkan daya ingat, bahkan menyebabkan malas berpikir ya, dan lebih parah lagi bisa menyebabkan kelainan pada otak. Nah, ya. Jadi porsir otaknya gitu kan. Kan orang kalau masturbasi atau onani itu kan dia juga menggunakan imajinasi. Dan yang paling repot adalah bahwa otak kita ini kalau sudah mencapai klimaks ya di dalam aktivitas seksual itu akan mengeluarkan hormon ya, hormon endorfin ya. Nah, jadi kalau bicara normalnya ya harus keluarnya melalui hubungan seksual yang sah ya, yang sesuai dengan syariat, itu nggak akan terjadi masalah. Keluarnya secara alami, natural. Nah, tapi kalau dipaksa, nah, ini jadi persoalan nih ya. Dipaksa. Nah, ini kemudian yang menurut para pakar salah satu dampaknya kemungkinan adalah bisa menimbulkan kelainan pada otak. Nah, ya. Yang repot itu jadi malas mikir, daya ingat jadi kurang. Ya. Disuruh ngafalin Al-Quran susah gitu kan, disuruh ngafalin hadis susah ya, disuruh mengingat rukun iman susah ya. Ya repot juga ya. Nah ini kemudian harus kita pahami sebisa mungkin. Jadi orang tua nih kalau di rumah ya lihat anaknya lama-lama di kamar mandi jangan nyantai, harus curiga tuh. Ya. Kenapa yang anak laki-laki nih lah di kamar mandi bisa lama, diem nggak ada suara ya. Jangan-jangan dia sedang onani, ya, itu bahaya. Tegur mereka, nggak boleh. Ya. Kalau kita bicara dari hati ke hati, nak, apakah kamu pernah melakukan ini onani, gitu kan? Oh, jujur aja, bunda nggak akan marah, ayah nggak akan marah, ayah ingin meluruskan saja. Nah, itu caranya. Ya. Dia ngaku iya pernah. Ya. Nanti terangkan kepada mereka bahayanya apa. Nah, apa kemungkinan yang akan terjadi kepada mereka kalau mereka meneruskan kebiasaan itu. Nah, ini bahayanya gini. Nah, itu jelaskan kepada anak kita. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, nah, ya. Yang juga harus kita upayakan untuk mencegah ya dari anak-anak kita adalah kebiasaan ya, menghisap zat adiktif ya, atau zat yang bisa menimbulkan kecanduan ya. Bentuknya macam-macam ya sahabat ya Dream. Yang paling ringan ya rokok gitu ya. Nah, itu kan yang paling lazim tuh ya. Yang paling berat ya zat-zat yang narkoba. Gitu ya. Nah ini harus kita cegah karena dari situ nanti ya, kalau sekarang tuh ada namanya rokok elektrik ya.
vape ya. Dia nggak pakai api. Barangnya kalau lihat dari barangnya ya barang nggak kayak rokok sama sekali gitu ya. Nah, ini yang sekarang nih lagi marak nih di kalangan milenial ya. Rokok elektrik ini ya. Dan menurut para pakar kesehatan dampaknya jauh lebih merusak daripada rokok yang biasa. Dan sayangnya sekarang menjadi bagian dari yang fenomenal di tengah anak-anak muda kita. Ya, saya lihat di Depok aja udah banyak toko-toko ya yang menyediakan cairan ya atau perlengkapan vape ya. Rokok elektrik ini. Dan sudah mulai marak sebetulnya tayang-tayang terkait dengan kasus-kasus yang muncul ya, kasus-kasus kesehatan ya akibat dari mengkonsumsi vape ya, atau rokok elektrik ya. Tapi biasalah ya karena ini urusannya bisnis ya, biasanya kayak gini-gini dikontrak cepat-cepat ya oleh para pebisnis ya. Sehingga kemudian beritanya tidak menjadi viral banget begitu. Dan orang segera mengabaikannya. Ya. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Karena memang ya benda-benda ini ya itu kalau menurut penelitian memang salah satu dampaknya adalah menjadikan urat ya atau saraf menjadi tegang. Ya. Kemudian melemahkan daya ingat dan juga mempengaruhi konsentrasi berpikir. Nah, ini secara medis ya. Jadi ini coba kita halangi ya. Kita ajarkan kepada mereka gaya hidup yang sehat ya. Kemudian yang keempat yang juga harus kita upayakan larang dari anak-anak kita adalah mencegah mereka ya, melakukan aktivitas ya, atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya merangsang seksual. Nah, ya. Seperti apa? Ya itu misalnya nonton film porno ya atau juga mungkin menyaksikan sinetron yang tidak mendidik. Ya sekarang film kan banyak-banyak ya. Memang kategorinya bukan film porno tapi di situ ada kata-kata vulgar, ada adegan-adegan orang dewasa yang sebetulnya bukan konsumsi untuk anak-anak kita ya. Kalau di barat itu kan setiap film kayaknya nggak afdol kalau nggak ada adegan kissing ya atau ciuman antara laki dan perempuan. Kadang-kadang lagi perang, lagi susah-susahnya situasi sempet-sempetnya tuh ya. Jagoannya ya sama perempuannya itu kissing. Lalu lihat situasi emang kepikiran namanya dia punya propaganda begitu kan. Itu kan diproduksi oleh Hollywood ya. Nah, yang jelas-jelas ya begitulah ya. Yang jelas-jelas merusak begitu. Nah, ini kemudian harus kita jauhkan ya. Alhamdulillah di negeri kita ini ada LSF ya, Badan Lembaga Sensor Film ya. Saya mengucapkan jazakumullah khairul jaza ya kepada bapak-bapak, ibu-ibu ya yang bekerja di LSF ya, Lembaga Sensor Film Indonesia, yang kemudian mereka ini martir loh. Ada film baru sebelum ditayangkan ke umum mereka tonton dulu. Kemudian mereka yang memutuskan ini nggak boleh, ini boleh. Demi menjaga kesehatan akal anak-anak kita. Ini saya sangat berterima kasih ya kepada lembaga ini. Ada juga lembaga apa tuh ya, yang juga memantau ya tayangan-tayangan di TV-TV kita ya. Sehingga kemudian tayangan-tayangan ini ya yang kalau yang sifatnya tidak mendidik kan ada tuh kartun-kartun main pukul-pukulan gitu ya. Ini juga pengaruh ya, anak-anak kita menjadi keras ya, suka terlibat kekerasan ya, gampang ringan tangan itu gara-gara kartun yang ditonton. Nah, ini sama LSF disensor. Kemudian juga kartun-kartun yang menunjukkan tampilan-tampilan tayangan-tayangan bunuh diri misalnya atau membunuh. Ini bahaya kan. Dan ada yang agak lost itu kita di game ya, sahabat Edri. Ya, memang belum ada lembaga sensor game ini ya. Ya, game-game kita itu banyak game-game kekerasan ya, orang tua ya juga harus aware ya kalau anaknya suka main game-game yang berbau kekerasan, pembunuhan ya, atau kekejaman, larang, jangan. Ya, karena mereka bisa jadi tertular dengan fenomena. Di Amerika beberapa kali kejadian ya, anak-anak remaja ini kemudian membunuh, ya menembaki teman-teman dan gurunya dan bunuh diri ya. Dan setelah dilihat ternyata ya salah satu hobinya adalah ya main game itu ya.
game-game kekerasan. Dan sekarang ada juga game-game yang merangsang gairah seksual, ya, game-game porno ini ada ini, ya sahabat iDream. Anak-anak kita harus dicek apa yang dia mainkan itu. Kalau ada bau-bau pornografi, bau-bau kekerasan, larang, tidak boleh. Ya. Bilang kepada mereka, ayah bunda memfasilitasi kamu internet bukan untuk ini, tapi untuk kamu manfaatkan, mengembangkan potensi diri kamu agar kamu menjadi orang-orang yang berbakti, ya, bagi nusa, agama dan bangsa, kan begitu. Ya, bukan malah nanti jadi beban negara, kan begitu. Ini harus kita kasih tahu kepada mereka. Ya, gambar-gambar juga sama, ya. Ini kita harus cek-cek, ya, apa sih yang ada di HP mereka, ya, ada nggak gambar-gambar yang porno, ya, gambar-gambar yang tidak mendidik, ya. Karena itu semua ya kembali kepada efek onani tadi, ya, bisa merusak konsentrasi, ya, kemudian juga bisa menyebabkan kelainan, ya. Kelainan orientasi seksual itu bisa jadi karena yang dia tonton itu sahabat iDream, ya. Dia biasa melihat hubungan seksual sesama jenis, maka dia akan tertular untuk memiliki kelainan itu. Nah, ini kita tidak mau, ya. Cegah itu agar kemudian mereka tidak rusak, ya, terpengaruh lebih jauh, ya, lebih dalam. Dr. Alex Charles, ya, ini di dalam bukunya yang berjudul Manusia Adalah Misteri mengatakan saat rangsangan seksual manusia bergerak, kelenjar-kelenjarnya menyaring satu materi yang meresap ke dalam otaknya melalui darah, lalu kemudian membukanya sehingga tidak akan mampu lagi berpikir jernih. Makanya orang kalau udah terangsang, syahwatnya sudah naik, kalau dalam hadisnya 2/3 akalnya hilang. Kalau kata orang kita setengah gila, ya, makanya hati-hati nih, ya. Makanya kalau kita perhatikan, ya, kasus-kasus pemerkosaan yang berujung kepada pembunuhan itu memang di luar nalar. Gitu. Karena memang begitu, ya. Efek dari rangsangan-rangsangan seksual yang sudah memuncak. Orang tidak akan bisa lagi berpikir jernih. Makanya di dalam Islam para istri itu tidak boleh menolak suaminya yang ingin memenuhi hasrat seksualnya. Nggak boleh, ya, kecuali memang haid, ya, mau ngomong apa lagi kalau haid, ya. Tapi kalau lagi haid pun, ya, beberapa pendapat mengatakan harus dicari cara, ya, agar suami bisa terpuaskan secara seksual. Kan bukan berarti nggak boleh bercumbu, gitu, ya, dengan suami kalau lagi haid, gitu kan. Yang nggak boleh itu, ya, itu saja, ya, hubungan seksual, ya, kelamin itu nggak boleh. Di luar itu asal suami terpuaskan, syahwatnya terlimpahkan, boleh, kan itu. Jadi ini yang kemudian menjadi bagian dari hal yang dijelaskan di dalam ajaran agama kita. Kenapa begitu? Nah, salah satu ini, ya. Dan secara medis juga jelas kok, ya. Disebutkan tadi oleh Dr. Alex bahwa memang kalau sudah itu naik, ya, syahwat naik, ya, orang jadi nggak bisa berpikir jernih. Nah, karena itu kemudian nasihatkan kepada anak kita jangan sampai mereka menjerumuskan diri dalam situasi itu. Dirinya terjebak ke dalam pengaruh seksual, atau anak-anak kita terutama yang perempuan berada di lingkungan orang-orang yang mudah terjebak ke dalam pengaruh rangsangan seksual. Nah, ini yang perempuan terutama, ya, jangan bebas-bebas saja berteman dengan teman laki-lakinya, ya. Memberikan trust atau kepercayaan kepada teman-temannya. Banyak kasus justru, ya, yang menjadi pelaku kejahatan seksual adalah teman mereka sendiri. Orang yang sudah mereka berikan kepercayaan sebagai teman yang akan melindungi, ternyata kalau sudah naik syahwatnya dia jadi korban, bahkan dibunuh. Nah, ini banyak kasus. Nah, ini kemudian kita harus pahami, ya. Nah, karena itu kemudian, ya, sahabat iDream yang dirahmati Allah, ya, disinilah, ya, para orang tua, ya, harus cerewet, harus peduli, ya, care, ya, dengan situasi dan kondisi anak-anaknya. Jangan hanya merasa cukup telah memberikan nafkah materi kepada mereka, gitu kan, tanpa kemudian memperhatikan bagaimana keseharian mereka di rumah kita. Karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Ya, anak kita itu akan Allah tanya, bagaimana orang tua kamu mendidik kamu. Nah, kalau dia bilang orang tua saya cuek, padahal dia tahu saya melakukan kejahatan, nah ini akan jadi persoalan. Kita akan ditanya, diminta jawaban. Ini anak kamu begini nih, ya, jadi ahli neraka, apa yang akan kamu sampaikan di hadapan Allah?
Bukti-bukti apa yang akan kamu ajukan sebagai sanggahan bahwa kamulah yang menjadi penyebab rusaknya anak ini? Itu yang akan Allah tanyakan. Kalaulah kita kemudian meremehkan tanggung jawab itu tadi ya, mendidik anak-anak kita, mencegah anak-anak kita dari kemaksiatan dan kejahatan tadi, ya, sehingga kemudian kita mengabaikan tugas-tugas kita untuk menjaga kesehatan akal mereka, maka pasti ya, kita akan menjadi orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-67 hingga ayat yang ke-68, wa qalu rabbana innana ata'na sadatana wa kubarana fa'adalluna sabil, ya, fa'adalluna sabila, ya. Rabbana atihim di'afaini minal azabi wal anhum la'nan kabira, ya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, Rabbana innana ata'na sadatana wa kubarana, ya. Ya Tuhan kami, sungguhnya kami telah menaati pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami, ya. Fa'adalluna sabila, lalu kemudian mereka menyesatkan kami dari jalanmu yang benar. Rabbana atihim di'afaini minal azab. Apa yang mereka minta? Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, ya. Bukan hanya itu saja, malah mereka juga minta wal anhum, dan laknatlah mereka laknan kabira, dengan laknat yang besar. Jadi mereka yang sudah kita abaikan, ya mereka menjadi bagian tanggung jawab kita, ya anak-anak kita, murid-murid kita misalnya, dan kemudian kita abaikan tanggung jawab itu, ya, mereka akan mengatakan hal ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, ya, oleh Ibnu Hibban, ya. Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu hafidhu am dhai'a. Sesungguhnya Allah akan menanyai setiap pemimpin terhadap apa yang ia pimpin, apakah yang menjaganya atau menyia-nyiakannya. Jadi Rasulullah SAW sudah ngasih warning. Ya, nanti di akhirat semuanya akan ditanya, ya, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, kita adalah pemimpin bagi anak-anak kita. Ya, kita bisa jadi adalah pemimpin bagi murid-murid kita di dunia ini. Ya, yang jadi guru, ini jangan cuek. Ya, padahal Anda sudah digaji. Ya, apalagi yang menggaji negara misalnya. Ya, negara meletakkan beban itu kepada kita, bahwa kita dibebankan untuk mendidik anak-anak ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Salah satunya adalah mewujudkan anak-anak yang berakhlak mulia, gitu kan. Ini para guru harus paham, ya. Kalau itu diabaikan, ya ngelihat anak yang mojok di ruangan kelas dengan lawan jenis diem aja, ini bahaya guru kayak gini, ya. Di akhirat dia akan kan banyak kejahatan, kasus-kasus kejahatan seksual, ya, yang kemudian atau kejahatan-kejahatan kriminal yang terjadi di ruang kelas, ya. Ini saya bingung, ya, apalah yang ada di pikiran para guru, ya, atau staf-staf sekolah, ya, kalau sampai kejahatan terjadi, ya, kemaksiatan terjadi di dalam kelas, ya. Nah, ini nggak boleh terjadi harusnya. Kalau itu terjadi, ya saya khawatir, ya nanti bapak ibu yang mengajar di situ, yang terlibat di situ, nanti dia akan harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa kalian ini? Padahal kalian digaji, apalagi kalau itu sekolah negeri, gitu, ya. Negara yang membayar itu 270 juta jiwa. Ternyata ini hasilnya. Bagaimana? Ini yang harus kemudian kita pahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, keturunan-keturunan kita juga, ya. Dan semoga kita dimasukkan Allah ke dalam golongan yang nanti ketika berjumpa dengan Allah wajah kita semuanya berseri, ya, karena tidak ada tanggung jawab yang kita abaikan. Anak-anak kita punya wajah yang berseri karena memang dia memenuhi tanggung jawabnya, memenuhi dan mendapatkan hak-haknya dari kita. Ini yang kita harapkan, dan semoga kita nanti dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sama, yaitu Jannah Firdaus, ya, surga yang dalam penuh dengan kenikmatan. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.